ketemu lagi dengan Sir Alpen. Kali ini kita akan melanjutkan materi sejarah peminatan di kelas 11. Kita akan masuk Kerajaan Maritim Islam bagian pertama. Adapun topik yang akan kita bahas nanti, yang pertama kita akan membahas tentang teori masuknya kebudayaan maupun agama Islam ke Nusantara kita. Kemudian yang kedua, kita akan membahas sumber-sumber atau bukti sejarahnya. Kemudian kita akan membahas mengenai proses islamisasi atau saluran islamisasi di Nusantara. Dan yang terakhir nanti kita akan membahas bagaimana pengaruh ataupun bentuk akulturasi daripada kebudayaan Islam yang ada di Nusantara kita. Baik anak-anakku sekalian, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan pastinya tentu semangat mengikuti pembelajaran ini. Nah, mari kita lihat dulu apa saja yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Nantinya anak kami setelah mempelajari materi ini, maka kalian sudah mampu menganalisis kehidupan pemerintahan atau politik, sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan kerajaan bercorak Islam, serta bagaimana pengaruhnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Nah, itu tujuan daripada pembelajaran materi ini. Nah, langsung saja kita perhatikan. Jadi ada 4 yang akan kita bahas. Yang pertama nanti teori masuknya pengaruh Islam ke Nusantara, dan yang kedua sumber sejarah masuknya pengaruh Islam ke Nusantara, yang ketiga proses islamisasi Nusantara, dan yang keempat bentuk akulturasi kebudayaan Islam. Kita bahas yang pertama ya. Nah, yang pertama kita akan membahas teori masuknya pengaruh Islam ke Nusantara. Itu ada 3. Yang pertama disebut dengan teori Gujarat, yang kedua teori Persia, dan yang ketiga teori Arab. Apa saja ini? Bagaimana penjelasannya? Kita ikuti satu persatu. Nah, yang pertama kita akan bahas teori Gujarat. Nah, kalau dikatakan teori Gujarat berarti bahwa pengaruh atau agama Islam dan juga kebudayaan Islam yang ada di Nusantara itu berasal dari Gujarat. Nah, jadi Gujarat ini itu berada di daerah India bagian barat. Nah, jadi India bagian barat itu sangat dekat dengan Arab, sehingga India bagian barat itu nanti sudah menganut agama Islam begitu ya. Nah, jadi teori ini dikemukakan oleh sejarawan Belanda yang bernama Jan Pisnapel, Snodgrass, dan Jan Peere. Nah, menurut mereka bahwa Islam yang ada di Nusantara atau Indonesia ini itu berasal dari Gujarat atau India antara abad ke-7 hingga abad ke-13 Masehi. Nah, jadi kalangan yang berperan membawa agama Islam ini ke Nusantara kita menurut teori ini adalah para pedagang ya. Nah, itu menurut teori Gujarat. Kedua, kita masuk teori Persia ya. Nah, jadi Persia ini ada dari Timur Tengah ya. Nah, jadi ini juga teori ini mengatakan bahwa Islam yang ada di Nusantara itu berasal dari Persia, diperkirakan sekitar abad ke-13. Nah, adapun bukti ataupun dasar teori mereka bahwa peringatan 10 Muharram yang ada di Indonesia itu sama dengan peringatan ya 10 Muharram yang ada di Persia. Selain itu juga adanya kesamaan ajaran Sufi, kesamaan seni kaligrafi pada nisan makam ya. Nah, itu dia menurut teori Persia. Nah, bagaimana dengan teori yang ketiga? Nah, teori yang ketiga itu teori Arab. Nah, ini dikemukakan oleh Jacob Cornelis van Leur dan Buya Hamka. Nah, dia mengatakan bahwa Islam yang ada di Nusantara itu datangnya dari bangsa Arab ya. Nah, diperkirakan itu masuk pada abad ke-7 ya. Nah, ya. Nah, adapun nanti bukti-buktinya cukup banyak ditemukan. Misalnya ada nisan pada makam wanita di Gresik, Jawa Timur ya. Nah, yang ditulis dengan huruf Arab bergaya Kufi begitu ya. Nah, itu perlu kalian pahami, ada 3 teori yang meneliti tentang masuknya Islam ke Nusantara kita. Nah, sekarang kita masuk topik atau pokok bahasan yang kedua, sumber sejarah atau bukti sejarahnya. Nah, ini nanti dibagi menjadi 2. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu berita dari luar negeri ya. Nah, artinya bahwa sumber sejarah ini kita dapatkan dari luar negeri. Nah, apa saja itu? Nah, ini dia, diperhatikan. Yang pertama, bahwa menurut
Marco Polo pada saat dia melakukan penjelajahan samudra. Nah, tahun 1292 Masehi, dia pernah berjumpa dengan orang-orang Islam yang ada di Nusantara kita itu sekitar abad ke-13 ya. Nah, kemudian yang kedua juga kita mendapatkan sumber sejarah dari Cina dinasti Tang 674 Masehi tentang adanya pemukiman Muslim Arab di Barus ya, pantai barat Sumatera. Kemudian juga Mahuan, masyarakat Muslim di pantai utara Jawa Timur pada abad 15 Masehi. Nah, juga didukung oleh catatan Suma Oriental dari Tom Pierce. Nah, penyebaran Islam sudah mencapai ke Pulauan Malaka ya. Nah, Pulauan Malaka itu kalau sekarang itu adalah Malaysia atau Singapura ya. Nah, kemudian kita lihat dulu berita di dalam negeri, artinya bukti sejarah yang ada di dalam negeri kita ya. Nah, ini contohnya makam Fatimah binti Maimun itu ada di Pulau Jawa, makam Malik Al-Saleh itu ada di Sumatera, kemudian makam Maulana Malik Ibrahim itu ada di Jawa, komplek makam Troloyo dan Trowulan itu ada di Jawa Timur ya. Nah, jadi dapat disimpulkan di sini para ahli itu sepakat bahwa proses Islamisasi itu terjadi sekitar abad 14 dan ke-15. Artinya sebenarnya para pedagang-pedagang Islam sudah masuk ke Nusantara kita di abad ke-7 sebenarnya ya, yang dibuktikan nanti dibawa di kerajaan Sriwijaya itu ditemukan yang namanya istilah Jawa Sribusa ya, yang mana istilah itu katanya itu istilah para pedagang daripada Arab begitu ya. Cuman nanti agama Islam itu berkembang pesat di Nusantara kita itu diperkirakan oleh para ahli ini pada abad ke-14 dan ke abad ke-15 begitu. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih proses Islamisasi di Nusantara. Coba kita lihat. Nah, jadi sebelumnya kita bahas, saya perlihatkan dulu ini dia jalur kedatangan daripada Islam ke Nusantara kita. Itu nanti berasal dari atas ya, masuk ke Selat Malaka ya. Ada yang melalui Selat Malaka, ada juga yang melalui Samudra Hindia ya. Nah, jadi dapat kalian perhatikan di situ titik yang pertama mereka jumpai yaitu daerah Sumatera ya. Nah, yaitu Kerajaan Perla. Itu sebabnya nanti Kerajaan Perla ini kerajaan Islam yang pertama sekali di Nusantara kita ya, yang mana kemudian nanti Kerajaan Perla ini bergabung dengan Samudra Pasai ya. Nah, jadi dapat kalian perhatikan petanya ini ya, jalurnya ya. Nah, jadi Selat Malaka ini sangat strategis sekali ya nak ya. Nah, ternyata dari dulu itu Selat Malaka dilalui oleh jalur-jalur perdagangan internasional. Nah, kemudian mereka menyebar nanti dari Pulau Sumatera itu menyebar ke Kalimantan, ke daerah Tumasik. Tumasik ini Singapura sekarang ya. Nah, kemudian ke Malaka, Malaysia. Kemudian menyeberang ke Pulau Jawa ya. Nah, dari Pulau Jawa juga menyebar nanti ke Sulawesi ya. Nah, dan selanjutnya ke Maluku dan juga masuk sampai ke Ambon begitu ya. Nah, ini sekilas. Kita lanjut saja bagaimana proses Islamisasi Nusantara kita. Di sini saya sudah buat. Jadi maksudnya Islam ke Nusantara kita itu ada beberapa salurannya. Yang pertama itu berkat daripada peran Wali Songo ya. Nah, kemudian melalui politik ya, kemudian melalui kesenian, tasawuf, pendidikan dan juga perdagangan. Nah, di sini ada 6 saluran ataupun proses Islamisasi Nusantara kita. Ini perlu saya bahas dulu ya. Kalau dikatakan melalui politik, seandainya seorang raja itu menganut agama Islam, ya tentu rakyatnya mengikuti agama yang dianut oleh rajanya, begitu secara politik. Kemudian secara kesenian, artinya bahwa ajaran-ajaran agama Islam itu nanti dipadukan dengan misalnya bisa dengan nyanyian, bisa juga dengan wayang ya, yang mana wayang kita sudah punya sebelumnya, dan ajaran-ajaran itu nanti diakulturasi ya, dipadukan dengan permainan wayang begitu. Nah, kemudian tasawuf ini biasanya adalah ahli-ahli tasawuf lah ya, ahli dalam hal pengobatan ya. Nah, jadi sangat banyak masyarakat Nusantara kita pada saat itu tertarik
begitu. Nah, kalau dikatakan pendidikan, melalui pendidikan ini juga sangat berperan sekali. Nah, jadi betul-betul dilakukan sebuah pengajaran tentang ajaran Islam begitu ya. Nah, apa buktinya? Nah, buktinya nanti didirikannya lah pondok-pondok pesantren ya nak ya. Nah, jadi pondok pesantren itu adalah merupakan pusat awal daripada penyebaran ajaran agama Islam di Nusantara kita. Kemudian melalui perdagangan tentunya ya. Nah, jadi di saat para pedagang-pedagang Islam juga melakukan sholat misalnya ya, nah maka masyarakat Nusantara kita mungkin lambat laun mengikuti begitu ya. Nah, ini dia yang terakhir, nanti Wali Songo kita akan bahas dulu tentang Wali Songo secara detail ya. Nah, ini dia para Wali Songo, dapat kalian baca saja ya. Ada Sunan Gresik, nama lengkapnya ada di samping. Ada Sunan Ampel, Bonang, Derajat, Giri, Kudus, Muria, Kalijaga, Gunung Jati ya. Nah, baik, kita bahas secara mendalam lagi ya, bagaimana peran daripada Sunan satu persatu. Yang pertama Sunan Gresik. Nah, kata kuncinya nanti dia menyebarkan agama Islam yang pertama sekali di Pulau Jawa ya. Nah, Sunan Ampel bagaimana caranya? Dia mendirikan pondok pesantren, berarti melalui pendidikan tadi ya. Nah, Sunan Bonang bagaimana? Nah, ini Sunan Bonang ini ternyata dia menyebarkan ajaran Islam atau kebudayaan Islam itu melalui kesenian ya, misalnya menciptakan lagu mocapat ya. Nah, kemudian yang lain seperti Sunan Derajat, ini lain lagi, dia menyebarkan agama Islam dengan cara memilih kesejahteraan fakir miskin. Nah, caranya mengorganisasi pembagian zakat, infak dan sodako ya, sodako, dan menganjurkan hidup sederhana begitu. Nah, Sunan Giri ini dengan cara menyebarkan agama Islam dengan berdakwah ya, keliling. Nah, kemudian juga mendirikan pesantren Giri ya. Nah, Sunan Kudus ya, dia juga nanti melakukan tauhid, ilmu fikih. Nah, dan juga ia menjabat hakim tinggi dan panglima militer ya. Nah, begitu adik-adik sekalian. Kita lanjut. Sunan Muria ini juga nanti menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah ya. Nah, itu kata kuncinya, berdakwah. Kalijaga ini nanti dengan cara berdakwah secara berkeliling dari kampung ke kampung ya. Nah, kemudian yang Sunan Gunung Jati ini nanti sudah menerapkan Islam itu dengan cara mendirikan masjid ya, pesantren dan juga madrasah ya. Nah, ia juga memberikan pendidikan dan berdakwah di mana saja. Nah, itu dia peran-peran para Wali Songo. Jadi dapat kita simpulkan para Wali Songo itu sangat berperan sekali dalam hal penyebaran agama Islam di Nusantara kita, anak-anak kami ya. Nah, kemudian kita lanjut, apa sih alasan pengaruh Islam berkembang pesat Nusantara kita? Kan begitu pertanyaannya. Nah, tentu ada alasan atau faktor-faktor penyebabnya ya. Nah, kenapa kalau sekarang ya kan lebih 80% penduduk kita itu kan menganut agama Islam ya. Nah, kok bisa ya, kok cepat sekali berkembangnya Islam? Nah, kira-kira gitu pertanyaannya. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, ini dia. Jadi yang pertama alasannya adalah karena Islam itu bersifat terbuka ya. Nah, artinya dia menerima siapa saja yang mau dan tidak ada paksaan begitu ya. Kemudian mereka tidak membeda-bedakan, artinya tidak melihat yang namanya kelas sosial ya. Nah, kemudian yang kedua, penyebaran Islam itu dilakukan secara damai, bukan dengan cara paksaan maksudnya ya. Nah, kalau Hindu Buddha kan masih ada dengan cara paksaan, misalnya dengan teori kesatria ya kan, dengan adanya penaklukan begitu. Nah, namun di dalam Islam itu tidak ada, maka cara masuknya itu adalah secara damai ya, tidak ada unsur paksaan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta tadi ya, sementara Hindu kan mengenal kasta ya kan, perbedaan golongan masyarakat atau kelas sosial. Nah, kalau agama Islam tidak ada ya, sama semua ya. Nah, kemudian upacara dalam Islam itu dilakukan dengan cara sederhana, tidak seperti misalnya waktu kita mempelajari Hindu Buddha kan, mempersembahkan sekian ratus ekor misalnya ya sapi. Nah, jadi acaranya cukup besar sekali ya, tentu modalnya besar. Kemudian kita lanjut mengupayakan kesejahteraan rakyat melalui zakat ya. Nah, artinya saling membantu. Kemudian syarat masuknya sangat mudah ya, dengan cara mengucapkan kalimat syahadat nantinya ya. Nah, yang terakhir,
sering terjadi perang saudara di kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha ya. Nah, sering terjadi peributan sehingga nanti banyak rakyat beralih atau masuk menjadi ke kerajaan Islam begitu ya. Nah, sehingga dapat kita simpulkan dengan alasan-alasan ini, faktor-faktor ini, maka sangat cepatlah perkembangan daripada Islam di Nusantara kita begitu adik-adik sekalian. Sekarang kita lihat dulu apa sih pengaruh masuknya kebudayaan Islam itu di Nusantara. Tentu itu sangat berpengaruh ya. Nah, ada dampaknya. Nah, misalnya kita lihat dulu di bidang pemerintahan dan ekonomi. Yang pertama di bidang pemerintahan dulu. Nah, kalau di Hindu-Buddha kan kita hanya mengenal istilah kerajaan kan gitu ya. Nah, di sini nanti terjadi perubahan, yaitu kerajaan berubah menjadi kesultanan dan juga kesultanan ya. Nah, kemudian dalam menjalankan pemerintahannya, seorang raja atau seorang sultan itu dibantu lembaga penasihat yang dikenal dengan sebutan majelis ulama ya. Nah, kemudian di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi pada masa kerajaan Islam sudah terjadi penerapan pajak dan bea cukai dalam perdagangan dan pelayaran ya. Nah, kemudian keberadaan sistem saham untuk membagi keuntungan dalam aktivitas perdagangan ya. Artinya bahwa di bidang ekonomi itu sudah semakin berkembang dibanding dengan perdagangan pada masa Hindu-Buddha begitu maksudnya. Nah, kita masuk akulturasi budaya Islam dengan Nusantara ya. Jadi kalau dikatakan akulturasi berarti perpaduan antara dua kebudayaan yang berbeda ya. Namun perlu dicatat, digarisbawahi bahwa berpadunya dua kebudayaan dengan tidak menghilangkan kebudayaan asli masing-masing begitu artinya akulturasi ya. Nah, coba kita lihat yang pertama akulturasi di masjid ya, masjid dan menara. Nah, misalnya ini dapat kita lihat sampai sekarang. Misalnya contohnya Masjid Agung Demak, atapnya itu berbentuk seperti Meru ya. Kalau Meru itu nama gunung lah ya. Nah, semakin ke atas itu semakin runcing itu maksudnya. Nah, dan biasanya itu ganjil ya. Semakin ke atas semakin kecil. Kemudian di bagian puncak itu nanti dikasih menara. Menara masjidnya ada mustaka ya. Nah, jadi perpaduan pra-Islam, maksudnya sebelum Islam, itu juga ada pada menara seperti Masjid Kudus ya, Masjid Kudus yang mirip dengan candi di Jawa Timur begitu. Nah, kemudian yang kedua kita lihat dulu akulturasi bidang makam ya. Nah, ini juga dapat kita lihat seperti makam Sultan Demak di samping Masjid Agung Demak ya, kompleks makam di Samudra Pasai. Nah, oke. Kita lihat lagi di bidang seni ukir ya. Nah, pada masa Islam mulai berkembang yang namanya seni kaligrafi ya. Karena apa? Karena ini disebabkan seni ukir atau seni patung itu kurang berkembang karena pada ajaran yang tidak boleh menggambarkan manusia atau hewan ya. Nah, jadi kaligrafi lah yang sangat berkembang ya. Nah, sampai saat ini kamu masih bisa menemukan seni kaligrafi ini di banyak tempat ya nak ya. Oke, kita lanjut nomor 4. Misalnya di bidang aksara dan sastra nanti ya. Nah, di sinilah nanti berkembang yang namanya huruf Arab Melayu ya. Kalau masa Hindu-Buddha kan kita kenal yang paling berkembang itu kan bahasa Sanskerta ya, berhuruf Pallawa. Namun di kerajaan Islam ini sudah berkembang pesat yang namanya huruf Arab Melayu ya. Nah, contoh karya sastra nanti yang muncul di sini ada misalnya tokoh-tokoh Islam yang sangat terkenal ya, ada Amir Hamzah ya, Bayan Budiman ya, kemudian contoh-contoh yang mereka tulis misalnya ada Hikayat Raja-Raja Pasai, Hikayat Iskandar Zulkarnain ya. Nah, dan lain sebagainya dapat kalian baca ya. Nah, kemudian kita lanjut saja, kita masuk di bidang kalender. Nah, ini juga kalau sekarang kan kita kenal dengan istilah kalender Jawa begitu ya. Nah, jadi ini kalender Jawa ini diciptakan oleh Sultan Agung Kerajaan Mataram Islam ya. Nah, satu surah, nah misalnya ya. Nah, kemudian dipadukan dengan munculnya kalender Saka ya. Maka nanti inilah yang melahirkan kalender Jawa ya, yang memiliki nama misalnya Surah, Safar, Mulut ya. Nah, dapat kalian baca saja ya. Oke, kita lanjut. Mungkin itu saja materi kita ya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat kalian pahami.
materi kita. Jadi kerajaan Islam ini, kerajaan bercorak Islam ini kita bagi menjadi dua. Pertama kita bahas yang ini, nanti setelah ini nantikan video saya akan membahas yang namanya kerajaan satu persatu, kerajaan Islam yang ada di Nusantara kita ya. Sampai ketemulah di materi saya di berikutnya, ditunggu saja apa yang saya sampaikan kali ini, semoga bermanfaat. Salam.